dalam banget. Oh, saya berarti gitu tuh. Aliran apa ya, aliran irigasi, dan irigasi tersebut ternyata medannya lumayan susah gitu Pak. Sehingga kita untuk menentukan apa ya, toponim yang akurat itu kan harus ya, artinya harus ditelusuri gitu sampai mana letak artinya belok-beloknya kan gitu, harus kita telusuri. Kalau kita hanya duduk di kantor doang, bisa kita menggunakan juga terkait HP di kantor gini aja, tapi kan nggak akurat Pak gitu. Itu pertama mungkin ya tadi dengan lokasi jauh juga dan medan yang sangat berat gitu Pak. Waktu pas turun hujan gitu Pak. Turun hujan ya. Iya, mana kita lapar, mana jauh dari warung, itu dukanya. Kalau sukanya itu ya sama-sama gimana ya, happy aja gitu, seru. Seru ya. Iya, seru aja. Jalan ke menuju lokasi Gunung Bel kan jauh, dari ke pemukiman sampai 5 kilo kalau nggak salah. Nah itu terus hutan lagi Pak itu mah tadi. Yang kami terkesannya itu kami melalui lereng gunung, terus di bawahnya ada air sungai, air sungai Wahangan Cibareno itu Pak. Nah itu paling ngerinya itu Pak, kami itu cuma jalan di atas bambu, terus ada lagi sampai megang ke tali-tali itu Pak, loncat ke sana. Itu yang kami ingat sampai sekarang gitu, yang paling berkesan itu. Banyak pelajaran yang berharga. Jadi tahu silsilah kampung lebih banyak, terus jadi tahu apa nih potensi yang ada di desa kita. Jadi lebih, intinya juga lebih kenal dengan teman-teman yang di luar. Suatu saat saya mendata ke Curug Cimau Pak. Curug Cimau. Curug Cimau ada di wilayah Kecamatan Gunung Bencana yang berletak di Desa Keramat Jaya. Curug Cimau. Curug Cimau itu saya telusuri dari jalan raya itu sekitar 5 kilo sampai ke yang kaki tuh. jalan kaki Pak. Jalan kaki ke sana. Nah, saya lihat dari atas, dikirain saya itu hutan, jalan. Pas saya turun ke bawah, saya nggak bisa turun Pak. Karena tebingnya sangat luar biasa. Saya naik lagi ke atas, cari jalan, keliling ke sana, kok ke sini. Pas turun lagi, masih jurang lagi. Nah, saya naik lagi ke atas ke titik awal Pak. Ada salah satu warga di situ di sawah. Saya nanya, kemana jalan mau ke curug situ? Cimau. Nah, dikasih tahu sama dia ke situ, katanya ngeliling ke sana curug. Kalau enggak, kamu ke sana dulu mutar katanya. Nah, kalau lebih simpelnya kamu turun aja ke sini ke sawah, mapai kali, nanti di pundak curugnya itu kamu lihat ke bawah, itu curug katanya. Saya telusuri itu Pak ya, pas saya telusuri. Nah, kan di kali itu ada kowak-kowak gitu Pak ya, bolong-bolong gitu. Dikira saya itu dangkal. Pas saya turun Pak, ternyata dalam banget. Wah, saya perhati gitu tuh Pak, dikit perhati. Nah, udah itu satu itu. Yang kedua, udah ya, itu pada basah semua, basah. Nah, telusuri lagi sama saya tuh ke Curug Cimau. Nah, pas saya datang ke pundak curug itu, saya lihat ke bawah, bener sangat indah banget Pak. Cuma saya mau turun ke bawah itu nggak bisa. Gimana ke saya turunnya? Mau ke sana lereng, mau ke sini lereng. Masa saya harus terjun terus saya itu ya. Nah, terus kata ada warga di situ, ada yang lagi ngebenerin parit ya, parit saluran ke sawah beliau. Nah, saya menelusuri jalan itu Pak, di pinggir itu
Bahkan saya sampai guntayang-guntayangan Iya. di pohon. Kalau misalkan pohonnya Pak, udah saya jatuh gitu Pak. Itu saking sangat luar biasanya itu. Tapi semangat saya itu terus sampai mana gitu Pak, agar Pak Bung ini berjalan dengan lancar gitu Pak. Mantap. Alhamdulillah sampai di bawah jurung tersebut. Alhamdulillah sampai gitu Pak. Luar biasa. Pas pemasangan pilar desa antara Pada Kalimet dengan Desa Karoya, terus kita bersihin lahan, pas jalan kita panggil orang Karoya, dia jatuh Pak. Jatuh, pas dia bangun ternyata nginjak orai tanah Pak. Terus? Jatuh, kita juga ngelihat, cuman dia pukul-pukul, setelah dia angkat baru kita lihat tahu. Tapi nggak nih. Alhamdulillah Pak. Kenapa itu? Orang tanah lagi tidur apa gimana? Kayaknya lagi tidur Pak. Tapi kita sempat bersihin itu lahannya. Jatuh itu mah, nginjak ular, jatuh sampai dia dimatilah sama dia, diangkat baru gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin ular itu menjadi saksi karena kita tanam sama tugu batas desa. Ditanam. Iya. Si ular itu. Si ular itu. Oh, dimatiin. Ya udah dimatiin, kita masukkan, kita cor. Oh gitu. Ya itu ya ke makam. Oh, pernah kehujanan pernah. Pernah kehujanan, pernah Kepanasan panas, juga. panas mah panas, udah pasti itu kepanasan muka kan gosong. tagging sawah kan ke tengah sawah kita. Tapi senang aja sih Pak. Ke lapangan tuh lebih senang. Ngalamin Mbah, itu di RW 1. Iya. Gimana caranya? Itu bukit. Ya. Kita saling pegang-pegangan. Ya. Antara tim kerjasama biar kita bisa turun ke bawah dan naik lagi. Gitu. Itu doang. Ada ini nggak? Apa? Kecelakaan nggak? Pernah kecelakaan di RW 4. Ya, di RW 4. Jalan yang sangat terjal. Pernah nggak waktu pendataan tiba-tiba hujan? Pernah Pak. Terus gimana tuh? Paling kita misalkan tujuan kita hari itu misalkan kita laksanakan tagging untuk 10 titik, paling kita bisa laksanakan 5 titik karena cuaca tersebut. Ya, kalau kita menikmati pekerjaan yang kita jalani ya seru aja sih Pak, biarpun itu panas istilahnya ya, hujan gitu. Tapi kalau kita bekerjanya dengan ikhlas dan dengan hati ya seneng aja sih sebenarnya gitu. Biarpun kita masuk ke dalam hutan, ke sawah gitu kan, ya seneng aja. Karena di situ kita punya pengalaman yang ternyata ini loh gitu, ternyata ini loh gitu. Jadi banyaklah perbandingannya gitu ketika kita duduk di dalam kantor. Bilang duka ya suka gitu Pak. Pernah memang sampai ada tim kami yang tergelincir dan sampai Luka-luka. Bukan luka-luka sih, jadi semacam misalahnya semacam seperti itu, tapi justru menjadikan motivasi tersendiri bahwa ini ternyata sebuah perjuangan itu. Dan ada yang susahnya itu kalau kita ke curug-curugan kayak tebing-tebing gitu Pak, itu yang susahnya itu mau ke lokasinya itu. Udah datang ke lokasi gak ada sinyal kan. Ya, terus kadang-kadang kalau kita ada bawa, sinyal gimana tuh? kadang-kadang kita bawa teman yang punya kartu HP yang lain gitu, kita hotspot lah bahasa. Iya. Dukanya itu pertama kalau misalkan cuaca nih hujan gitu, panas gitu kan ya, terik, kalau kita turun ke lapangan kan agak-agak berat. Terus kalau misalkan kita tagging yang areanya nggak bisa masuk motor, nggak bisa masuk kendaraan, kayak begitu aja sih susahnya kendala ini. Kita cari mata air. Alhamdulillah nyasar itu Pak. Padahal sama Ekbang kita berangkatnya. Udah jalan jauh ya Pak ya. Jauh nih Masya Allah. Mana saya pakai seragam, pakai rok. Kirain deket gitu Pak. Nggak tahunya kita salah jalan. Air habis, nasi bawa cuma 1 orang. Tapi alhamdulillah sih Pak itu buat cerita. Pas di kebun mana jauh bener Pak, jauh kemana-mana itu mah Pak, Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah aja nemu kesan lah buat bareng-bareng. Betul. Sampai gue bulintingan segala-galanya sampai. Kenapa itu? Kenapa? Atuh terjal, tanjakannya terjal sampai teman juga
Pernah ada yang sampai dia ke bawah lagi, ke sungai lagi, balik lagi. Karena kan spot itu kan licin, spot nggak ada itunya, durinya gitu bawahnya. Jadi kalau misalkan kita nginjak yang licin ini seperti kayu, seperti apa tuh batu misalkan gitu, gitu kan ini lagi balik lagi ke sana. Seperti contohnya di wilayah seberang perbatasan Desa Cempaka sama Kaduhayu itu. Namanya itu Jirang, daerah Jirang. Wilayahnya begini Pak, beneran itu mah. Curam. Ya, jadi kalau misalnya kita mau cari lagi yang lebih datar gitu, sekitar situ nggak ada Pak, nggak ada. Semuanya begitu. Bahkan sampai seseleketan gitu Pak, kena cadas sampai di estafet gitu Pak. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kata saya juga diberinya itu kesemangatan. Ketika tidak bisa menggunakan misalkan kendaraan bermotor untuk ke tempat tersebut kan kita harus jalan kaki. Iya. Apalagi di Desa Kadu Jajar itu lumayan untuk hutannya itu. Oh, yang berbatasan dengan ini ya, Cijaku ya? Iya, yang berbatasan Cijaku itu, Kadu Jajar. Terus perjalanannya juga curam, ada yang curam. Apalagi pendataan sungai. Sungai itu kan perbatasan Pak, antara 3 desa. Jadi harus melewati hutan juga. Kendaraan motor nggak bisa masuk. Enaknya ada yang ngasih opak gitu. Terus ada ya? Iya, ada aja itu. Terus kelapa gitu kan. Apalagi kalau kita ke kebun-kebun kan ya. Alhamdulillah Pak, maksudnya ramah-ramah gitu. Jadi kita tahu sejarah desa sendiri. Sedangkan kan sebelum ada ini mah kita kan tetap fokus di desa aja, di kantor, maksudnya nggak keliling ke masyarakat. Kemarin pas waktu kita nagging itu pas musim hujan, kebetulan sama Pak RT, kalau salah sama Pak RT Jahin itu, pas lagi cari titik koordinat sawah lah ya itu. Pas kebetulan kita foto hutan, melatih sawah, hujan, atau lupa ya Pak ngejemur gitu kan sawah gitu. Ada itu untuk sayangnya Pak RT itu nggak bisa video, dia nggak bisa videoin gitu kan. Jadinya kan kita nggak ada dokumen gitu. Hilang momennya ya. Hilang momennya, iya. Ya disuruh, ya ibaratnya kerja itu nggak ada yang enak sih, melelahkan. Tapi melelahkan itu ada dampak baiknya Pak. Kenapa ada dampak baiknya? Kita sebagai pegawai desa, saya pegawai desa Kadu Damas, kita tahu polosok-polosok batas-batas desa Kadu Damas itu di mana-mana titik-titiknya. Itu saya itu Pak. Itu yang penting kan. Masa kita pegawai desa Kadu Damas terus mau ibaratnya mau kemana, ini batas desa mana? Nggak etis kan Kak jawabannya Pak? Nggak tahu. Kan nggak etis, kita malu masa yang punya tanah pribumi nggak tahu. Itu salah satunya saya pernah tergelincir dari atas ke bawah gitu, jatuh gitu Pak. Jurang atau lumayan dari mungkin 4 meteran mah ada 4 meteran ya? Iya. Terus gimana tuh? Kita gabung sama Desa Gunung Kendang waktu ngeteknya itu. Alhamdulillah nggak. Terus luka-luka? Enggak, alhamdulillah Pak. Berarti ilmu naik kan maksudnya. Menyeberangi sungai, saya kan nggak bisa nyebrang. Saya juga digendong sama teman saya. Oh gitu, iya, enak sama pencari kami. Sekarang jadi cari. Di mana itu? Sungai apa tuh? Di sungai apa namanya ya? Cicaringin. Perbatasan sama Kramat Jaya. Perkebunan itu kan Pak jaraknya jauh ya, pasti lelah, nggak bakalan munafik lah ya. Setiap yang lainnya juga kalau pas turun ke lapangan, lelah pasti ada, dongkolnya pasti ada. Kalau terjalan Pak, kalau di Bojongkoneng itu kayak hujan, jalan licin ya Pak ya. Ini makhluk kesah ini ya Pak ya. Tapi alhamdulillahnya kepala desa ngedukung Pak, sama kayak anggota-anggota tim Bojongkoneng alhamdulillah ngedukung. Kalau saya turun ke lapangan saya nggak pernah sendiri Pak kalau ke hutan. Disusul sama anggota saya semua, ikut semua bring gitu Pak. Alhamdulillahnya. Kaliwat Pak. Kayak keuangan, ekbang umum ikut Pak, alhamdulillahnya ngedukung gitu. Sama kegiatan ini.